warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di CISP Channel Sharing and Learning. Yes, kali ini kita akan bahas tentang soal hitung-hitungan ya, soal TIU yang selalu muncul di tes CPNS gitu. Oke, sebelum lanjut nih, jangan lupa teman-teman untuk like video ini, subscribe buat yang belum, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya seputar pembahasan soal CPNS 2021. Jangan lupa komen juga ya. Terus teman-teman juga update nih tryout SKD pekan kedua. Jangan lupa kepoin di IG cispi_47. Oke, langsung kita ke pembahasan soalnya. Oke, soal nomor 1 kita ketemu dengan deret. Nah, soal deret ini memang selalu ada ya, wajib di setiap tes CPNS gitu. Jadi gimana caranya supaya teman-teman ketika ketemu soal deret itu bisa mengerjakan cepat. Jadi punya sisa waktu yang banyak yang bisa kita kerjakan untuk soal-soal seperti soal cerita atau analitis seperti itu. Jadi supaya bisa cepat ketemu polanya ya, sering-sering latihan gitu ya. Nah, untuk soal nomor 1 ini kita cermati kan di sini angkanya itu kayak tidak beraturan ya. Nah, ini kalau angkanya banyak seperti ini, ciri-cirinya biasanya ini bilangan bertingkat, bisa seperti itu. Nah, kita coba dulu dari 12 ke 13, itu dia bertambah 1. Lalu kita lompat lagi ya, lompat 3 angka, dari 13 ke 14, itu juga sama, bertambah 1. Oke. Lalu, 3 ke 5, itu bertambah berapa? Bertambah 2 ya. 5 lagi lompat 3 angka ke 7, dia juga bertambah 2. Oke, lalu next 9 ke 12. Itu bertambah 2. 12 ke 15 juga bertambah 2. Berarti kita sudah ketemu ya polanya, ini pola bilangan bertingkat. So, setelah angka 15, titik-titik di sini adalah, nah, di sini, tadi polanya adalah ditambah 1, berarti 14 di sini angkanya kita tambah dengan 1. Jadi pola setelah 15 adalah 14 tambah 1, yaitu 15. Jadi jawaban nomor 1 adalah yang D. Gitu. Oke, next kita ke soal nomor 2, masih ketemu lagi dengan deret ya. Di sini ada angka setengah, 2/3, 5/6, 1, bla 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 gitu. Lalu di opsinya juga dia pecahan gitu ya. Oke, jadi supaya lebih mudah itu kita samakan saja penyebutnya. Ini kan ada angka 2, 3, 6. Nah, KPK-nya kan 6 ya, kita jadikan saja per 6 gitu. 1/2 itu sama saja dengan 3/6. Lalu 2/3 itu kita jadikan per 6 sama dengan 4/6. 5/6 sudah. 1 kita jadikan per 6, artinya 6/6. 6/6 kan sama dengan 1 ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat penyebutnya semuanya 6. Berarti sudah tidak perlu kita pusingkan lagi ya dengan pecahan itu gimana gitu. Nah, kita lihat angkanya, pembilangnya di sini adalah angka 3, 4, 5, 6. Itu dia urut aja ditambahin 1 gitu kan. Berarti pola setelah 6/6 adalah 6-nya ditambah 1 jadi 7. Lalu ini penyebutnya semua sama, jadi 7/6. Jawaban nomor 2 adalah yang D. Next soal nomor 3, beberapa tahun yang lalu Ramdan usianya 3 kali lebih tua daripada usia adik. Nah, pada waktu itu usianya Ramdan 15 tahun. Apabila sekarang usia Ramdan 2 kali lebih tua dari usia adik, berapa usia Ramdan? Apakah 12, 14, 16, 18, atau 20 tahun? Oke, jadi soal seperti ini ya, soal cerita tentang umur. Itu akan mudah kita kerjakan kalau teman-teman bisa mengubahnya menjadi kalimat matematika. Jadi memang yang pertama harus kita lakukan adalah mengubah menjadi kalimat matematika gitu. Nah, di sini yang kita dapat adalah beberapa tahun yang lalu. Artinya ini kita nggak tahu
berapa tahun yang lalu, apa 5 tahun, 10 tahun, 3 tahun. Nah, ini berarti kita tulis saja T tahun. Karena ini yang nanti kita cari gitu. Lalu, jadi beberapa tahun yang lalu itu kan, Ramdannya 3 kali lebih tua dari adiknya. 3 kali usia adiknya ya. Waktu itu Ramdannya 15 tahun. Oke, jadi T tahun yang lalu ketika si Ramdan itu usianya 15 tahun, maka adiknya berapa tahun? Adiknya itu berarti 15 dibagi 3, karena kan Ramdannya 3 kali lebih tua kan ya. Berarti si adik adalah umurnya 5 tahun. Itu adalah beberapa tahun yang lalu. Oke, info selanjutnya, jika sekarang usia Ramdan 2 kali lebih tua dari usia adiknya. Oke, bisa kita tuliskan Ramdan itu 2 kali adik. R sama dengan 2A. Nah, ini bisa kita masukkan sekarang. Jadi Ramdan tadi kan 15 tahun. Nah, sekarang. Jadi sekarang Ramdannya berapa tahun? 15 tahun itu kan beberapa tahun yang lalu. Artinya ini Ramdan 15 kita tambahkan T. Maksudnya apa? Berarti Ramdan kita tambahkan sekian tahun ini nanti yang akan kita cari. Gitu. Sama dengan 2 dikali adiknya itu 5 tahun. 5 tahun itu adalah beberapa tahun yang lalu juga. Jadi ini kita tambahkan T juga. 5 plus T. Oke, sampai di sini ya persamaannya sudah bisa dipahami. Nah, kalau sudah sampai sini kita tinggal hitung saja. Jadi 15 plus T sama dengan 2 dikali 5, 10, ditambah 2 kali T, itu 2T. Oke, kita pindahkan 15, 10-nya ke kiri aja ya, biar mudah. 15 dikurangi 10, sama dengan 2T dikurangi T. Jadi 15 dikurangi 10 itu 5, 2T dikurangi T itu T. Jadi ketemu T tahunnya adalah 5 tahun. Lalu jika Ramdan itu 5 tahun yang lalu usianya 15, artinya usia Ramdan sekarang adalah 15 tahun ditambah T tahun. T tahunnya langsung saja ya 5 tahun. Sama dengan 20 tahun. Oke, jadi usia Ramdan sekarang adalah jawabannya yang E, 20 tahun. Seperti itu. Oke. Next, nomor 4. Sebuah mobil menempuh 75% perjalanan dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Mobil tersebut menempuh perjalanan sisanya dengan kecepatan X km per jam. Kecepatan rata-rata seluruh perjalanan adalah 40 km per jam. Berapakah X? Oke, jadi kita cari X. X itu apa? X itu adalah kecepatan tadi ya. X km per jam. Ya, di sini kita tahu bahwa perjalanan dari kota A ke kota B itu ditempuh 75%. Kecepatannya 50 km per jam. Lalu sisanya, nah sisa dari 75% itu berapa? Ini kan sudah ada 75%. Sisanya kan berarti dari 100%. Artinya 100 dikurangi 75. Jadi sisanya di sini adalah 25%. Oke, jadi 20%-nya itu ditempuh dengan kecepatan X kilometer. Nah, sudah ada nih kecepatan rata-ratanya, seluruhnya adalah 40 km per jam. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan ketika sisa perjalanan itu tadi yang 25%. Oke, jadi kita ketemu di sini ketika dia 75% perjalanan dilakukan dengan rata-rata kecepatan 50 km per jam. Oke, supaya jadi 100% kita tambahkan dengan sisanya, yaitu 25%.
kita kalikan juga dengan X kilometer per jam. Ini kan yang kita cari. Hasilnya adalah 40 km per jam. Oke, 75% itu kan sama saja dengan 3/4, ya kan? Jadi ini 3/4 dikali 50 itu plus 25% X sama dengan 40. Oke, artinya 25% X itu sama dengan, sebentar ini coret, 40 dikurangi, ini kan kita geser ke sebelah kanan ya, 3/4 dikali 50 itu ini bisa kita sederhanakan jadi 25. 75 dibagi 2. Oke, 75 dibagi 2 ya, 37,5. Jadi 25% X itu sama dengan 2,5. Jadi X sama dengan 25% itu kan 0,25 ya. Jadi 2/5 dibagi 0,25. Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? 2,5 dibagi 0,25. Oke, kita tinggal geser saja komanya ke kanan ya, sama saja ini dengan 25 dibagi 2,5, itu supaya memudahkan. Oke, aku pindah ke sini. Jadi X sama dengan, atau kita geser komanya ke kanan 2, jadi 250 dibagi 25. Nah, itu supaya memudahkan saja kita geser komanya ke kanan, ini jadi tambahin 01, lalu yang bawah kita geser komanya ke kanan 2 kan jadi 25 gitu ya. Kalau seperti ini kan kita tinggal coret aja. Jadi kita tidak bingung-bingung dengan dengan posisi koma itu kadang yang suka bikin pusing gitu. Jadi X-nya adalah 10 km per jam. Oke, jadi jawabannya adalah yang B, 10 km per jam. Oke, next ke soal nomor 5. Seorang pedagang menjual sepatu kepada konsumen dengan harga Rp90.000. Jika pada penjualan sepatu tersebut pedagang mendapat untung 25%, berapa harga pembelian tas itu dari pabriknya? Jadi ini kita cari harga beli ya, harga pembelian. Harga beli itu misalkan kita tulis di sini B. Oke, kita dapat di sini harga jualnya 90.000 dengan untungnya 25%. Jika untung 25%, maka bisa kita tuliskan 25%. Untung itu akan 25% dari harga beli. Gitu ya. 25% itu kan sama saja dengan 25/100 atau 1/4. Jadi untung itu sama dengan 1/4 B. 1/4 dari harga beli. Sementara untuk kita dapatkan harga jual yang ada di sini, itu kita peroleh dari menjumlahkan harga beli. Jadi kita belinya berapa, kita tambahkan dengan untung. Di sini untungnya tadi kan 1/4 B ya. Jadi untungnya 1/4 B. Oke, diulang lagi. Kita dapatkan harga jual itu dari harga beli ditambah dengan untung ya, sama dengan ketemu dengan harga jual. Harga jualnya adalah Rp90.000.
Oke, jadi B, di sini kan B ini nggak ada angkanya ya, sama saja dengan 1. Jadi 1/4 B itu sama dengan 90.000. Oke, kita jadikan pecahan biasa, 5/4 B itu sama dengan 90.000. Oke, lanjut ke sini ya. Jadi B itu sama dengan kita pindahkan 5/4 ke ruas sebelah kanan ya. 90.000 dibagi 5/4 atau langsung saja kali silang kali 4/5. Oke, ini awalnya dari bagi ini ya. 5/4 B itu kita pindah ruaskan jadi bagi 5/4, lalu kita jadikan perkalian langsung jadi dibalik ya, 4/5 gitu, sama dengan 90 dibagi 5 itu 18. Jadi 18 dikali 4 itu 72 ya, 72.000. Oke, jadi harga beli dari tas itu adalah Rp72.000. Jawabannya adalah yang B. Mudah ya? Oke. Next kita ke soal nomor 6. Jika diketahui akar dari 72, akar dari 72, akar dari 72, akar dari dan seterusnya itu sama dengan 2P3Q. Maka berapakah nilai P dan Q? Nah, teman-teman kalau ketemu soal seperti ini ya, akar dari 72, lalu akar lagi dari 72, dan seterusnya gitu, misalkan ada berapa kali, itu sama saja dengan hasilnya adalah 72. Oke, 72 di sini itu sama saja dengan 2P3Q. Ya, jadi bisa kita tuliskan 72 sama dengan 2P 3Q. Oke, supaya lebih mudah, 72 itu kita jabarkan lagi jadi 8 dikali 9. Oke, kita ketemu 8 itu 2 pangkat berapa? 8 adalah 2 pangkat 3 ya, 2 kali 2 kali 2 ya. Lalu 9 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2. Oke, jadi ini sudah ketemu ya. P-nya adalah 3, sementara Q adalah 2. Oke, sesimpel itu. Jadi jawabannya adalah yang B, 3 dan 2. Karena yang ditanyakan tuh nilai P dan Q. Jadi sebisa mungkin tidak terbalik ya. Jangan jawab yang 2 dan 3, biarpun mungkin sama aja gitu nilainya ya kan. Maksudnya ada di situ angka 2, ada juga angka 3, tapi sebisa mungkin jika yang ditanyakan P dan Q, jadi kita urutin 3 dan 2, walaupun di situ tidak ada keterangan berturut-turut seperti itu. Kita usahakan urut ya, runtut. Okay, quotes of the day. Anyone who has never made a mistake has never tried anything new. Albert Einstein. Jadi seseorang yang belum pernah membuat kesalahan, berarti dia tidak pernah mencoba hal yang baru. Jadi buat teman-teman jangan khawatir jika kemarin pernah membuat kesalahan atau pernah gagal ketika ikut tes CPNS gitu. Jangan bersedih hati ya, karena itu tandanya teman-teman ada hal baru yang telah dipelajari gitu. Oke, jadi sekian pembahasan dari soal-soal tryout ya kemarin pekan 1. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa teman-teman nantikan tryout SKD pekan ke-2. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cispi Channel, sharing and learning.